Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Dinda Ulandaini dengan NIM A251210004 dari program studi pendidikan kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai alkanal yang merupakan turunan dari aldehid dan alkanon turunan dari keton. Berikut struktur dari alkanal dan alkanon, di mana struktur alkanal mengikuti dari aldehid, sedangkan alkanon mengikuti struktur dari keton. Pembeda dari kedua struktur ini adalah pada gugus alkil yang terikat. Pada aldehid terikat atom hidrogen dan pada keton terikat dua alkil. Nah, untuk rumus umum dari alkana dan alkanon itu sama, yaitu CnH2nO. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama alkanal. Secara Yupek, nama alkanal diturunkan dari nama alkana dengan mengganti akhiran A menjadi al, seperti metana menjadi metanal, etana menjadi etanal. Tata nama senyawa alkanal dengan rantai cabang sama seperti tata nama alkanol, tetapi posisi gugus fungsi CHO tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Jadi, gugus fungsi yang mengandung CHO selalu ditempatkan pada posisi 1 seperti contoh di bawah ini. Tata nama trivial senyawa alkanal diambilkan dari nama asam alkanoat dengan mengubah akhiran at menjadi aldehida seperti formaldehida, asetaldehida, propionaldehida, dan butyraldehida seperti gambar yang tertera. Selanjutnya tata nama alkanal secara induktif itu menentukan rantai atom C terpanjang yang mengandung gugus karbonil, memberikan nama terkecil pada atom C yang mengandung gugus karbonil seperti gambar yang tertera di layar, di mana pada 4,5 dimetil 3-heksanol atom C yang mengandung gugus CO karbonil mendapatkan nomor terkecil yaitu 3. Nah, urutan penamaannya yang pertama nomor cabang, nomor atom C gugus karbonil, dan nama rantai induk atau alkanonnya. Selanjutnya tata nama trivial. Pemberian nama senyawa alkanol dilakukan dengan menyebut gugus alkil yang terikat pada C karbonil, kemudian diikuti nama keton seperti dimetil keton, etil metil keton, dan sebagainya. Selanjutnya sifat alkanal di mana gugus karbonil itu bersifat polar dan memiliki atom H bermuatan positif. Reaksi kimia yaitu reaksi oksidasi. Zat-zat oksidator lemah menghasilkan asam alkanoat. Reaksi oksidasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkanal. Zat-zat oksidator lemah yang sering digunakan untuk mengidentifikasi senyawa alkanal yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada reaksi Tollens. Alkanal dapat mereduksi reaksi Tollens AgO2 menghasilkan cemin perak seperti reaksi di bawah ini. Selanjutnya reaksi Pehling, di mana alkanal mereduksi larutan CuO menghasilkan endapan merah bata yaitu Cu2O seperti reaksi di bawah. Selanjutnya ada reaksi adiasi yang mengubah ikatan rangkap pada CO menjadi ikatan tidak rangkap, yaitu dari tidak jenuh menjadi jenuh. Nah, di sini yang pertama itu ada reaksi adisi. Karena gugus alkanal mempunyai ikatan rangkap, maka dapat diadisi oleh hidrogen membentuk suatu alkanon seperti reaksi di bawah. Selanjutnya ada reaksi adisi dengan HCN menghasilkan hidroksil karbonitril seperti reaksi di bawah. Yang terakhir adisi dengan NaHSO3 menghasilkan zat yang sukar larut seperti reaksi di bawah. Selanjutnya sifat fisis dari alkanon. Yang pertama titik didih alkanon relatif lebih tinggi dari senyawa hidrokarbon dengan Mr yang sama. Larut dalam air pada suhu kamar, alkanon suhu rendah berwujud cair tidak berwarna dan berbau. Suhu pertengahan berupa zat cair sukar larut dalam air dan suhu tinggi berwujud padat. Berikutnya sifat kimia yaitu pertama dapat direduksi menjadi alkanol sekunder seperti reaksi di bawah. Yang kedua adisi HCN terhadap keton akan menghasilkan sionihidrin seperti reaksi di bawah. Dan yang terakhir adisi terhadap keton NaHSO3 akan menghasilkan garam sulfanoat yang sukar larut dalam pelarut organik seperti reaksi di bawah. Alkanon tidak dapat teroksidasi oleh pelarut Pehling atau pelarut Tollens. Reaksi ini dimanfaatkan untuk membedakan antara alkanon dan aldehid.
Selanjutnya ada kegunaan dari alkanal. Yang pertama, metanol atau formaldehida untuk membuat formalin, bahan baku damar buatan, insektisida, dan plastik. Formalin digunakan sebagai bahan pengawet, etanol digunakan sebagai bahan membuat karet, zat pewarna, damar buatan, dan zat organik lainnya seperti asetat, etil asetat, aseton, dan 1-butanon. Yang kedua, kegunaan dari alkanon itu sebagai pelarut senyawa karbon, sebagai bahan pembuatan klorofrom, iodofrom, dan isoperm, dan yang terakhir sebagai zat campuran parfum dan kosmetik dan bahan anti ledak. Sekian materi singkat yang bisa saya bawakan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa, bye bye.